Shalom, selamat pagi. Ya, saudara yang terkasih di seluruh Indonesia, selamat pagi. Semangat saudara. Ya, hari-hari ini sama seperti hari-hari yang sebelumnya, saya ingin berbagi hal-hal yang tidak selalu kritik, tetapi pasti memberkati. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak memurnikan kita dari luar, tidak selalu dari luar, tidak selalu eksternal, tetapi dari dalam duluan. Dan sudah dipaparkan sekilas bagaimana perjalanan sepanjang sejarah gereja yang banyak terjadi perdebatan justru di dalam gereja, mulai dari masalah kanon Alkitab, Tritunggal, doktrin Kristus, doktrin keselamatan dalam reformasi abad 16, gerakan pietisme, dan lain-lain. Bahkan kalau kita lihat perdebatan tentang hyper grace yang sampai hari ini belum selesai juga, itu menjadi persoalan sebenarnya sampai hari ini. Ya, Tuhan Yesus memang tidak menyuruh kita berdebat, tetapi Yesus pun selalu berdebat dengan Farisi dan Saduki dan orang-orang Israel yang mempertanyakan banyak hal tentang apa yang dilakukan Kristus. Kemurnian pengajaran haruslah selalu diawasi. Jadi harus ada pengawasan, jadi tidak terlalu kebablasan, sehingga tidak ada seenak-enaknya membuat ajaran sendiri. Jadi harus merujuk kepada firman Tuhan. Ada ajaran yang sudah disepakati dalam perjalanan kehidupan gereja Kristen yang tidak boleh dilanggar, dan ini yang disebut dengan dogma gereja, seperti ajaran tentang Tritunggal yang telah ditetapkan dalam Konsil Nisea, Konstantinopel, ya, dan tentang Kristus yang ditetapkan dalam Konsil Chalcedon. Ya, walaupun kalau kita pikir banyak orang yang mengkritik bahwa doktrin Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, tetapi itu dogma gereja, ya. Itu cuma sebuah kata. Jadi sebenarnya memang di Alkitab tidak ada Tritunggal atau Trinitas, tetapi itu sebuah perlambang yang seharusnya para teolog tidak mampu menjelaskan dengan baik tentang arti Tritunggal. Ya, jadi bukan sebuah perdebatan kusir yang berkepanjangan, ya saudara. Jadi supaya setiap pelayan Tuhan mengawasi ajarannya sendiri, dan apabila sudah keluar batas, maka akan berhadapan dengan para pelayan Tuhan lain, karena Gembala Agung pun tidak menghendaki domba-dombanya justru tersesat oleh pelayan yang tidak mengawasi ajarannya sendiri, sehingga membangkitkan hamba-hambanya untuk menghadapi para pelayan keluar dari ajaran yang telah disepakati tadi. Apabila ada musang yang berbulu domba yang memperalat Alkitab untuk kemauannya sendiri dalam ajaran ini, maka kita tidak mau masalahnya diselesaikan di luar seperti di pengadilan atau seperti adanya hukuman dari pemerintahan, tetapi pengawasan pengajaran itu dilakukan di dalam tubuh gereja sendiri. Tentu cara yang dimungkinkan yaitu dengan cara seperti supaya orang Kristen yang banyak itu mengerti mana ajaran sesat dan bidah. Jadi harus pengajaran. Jadi pendeta jangan fokus pada yang lain, fokus pada pengajaran. Jadi memang harus fokus pada pengajaran. Ada pantulan. sorry banget ya. Sorry banget. Jadi memang harus begitu. Gereja, hamba Tuhan, pendeta, gembala memang harus fokus pada
pengajaran. Jadi kalau gembala tidak mengerti tentang pengajaran dan tidak mengerti tentang doktrinnya, dia harus belajar ulang. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di bawahnya tidak mengalami kesesatan. Itu harus kita pahami. Ya, pemurnian itu harus langsung dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar itu namanya konflik. Kita harus ada pemurnian. Jadi jangan tidak mau. Maksud saya jangan tidak mau mengalami pemurnian, karena dengan pemurnian koreksi tentang pengajaran dan doktrin di dalam gereja itu jauh lebih baik daripada pemurnian atau konflik yang diakibatkan oleh pengajaran yang salah. Kenapa? Karena kalau di dalam kita masih bisa, orang tidak tahu ya, dan kita masih bisa meredam nama baik ya, kita masih bisa meredam itu. Tapi kalau sudah sampai di luar, orang akan tahu semua ya. Jika pemurnian itu tidak terjadi lagi, bagaimana? Berarti ada pembiaran, iya kan? Nah, itu yang harus kita takutkan. Ada pembiaran. Jadi pengajaran ini harus masuk pada tahap pelayan dan jemaat. Jadi jemaat pun di masanya itu harus punya pengajaran yang sama. Jadi jemaat bukan hanya datang, duduk, diam, dan memberikan kolekte ke ibadah, tetapi dia harus menjadi ibadah di gereja harus menjadi tempat jemaat, pelayan, seluruh warga gereja dapat belajar lebih banyak tentang pemahaman ajaran-ajaran yang ada di sekeliling. Jadi gereja harus menjadi solusi, tempat jawaban bagi setiap pertanyaan-pertanyaan jemaat yang dibutuhkan. Karena apa? Jangan membiarkan pelayan, pengerja di lingkungan gereja kita menjadi sesat karena tidak adanya pengawasan dari gembala. Gembala harus benar-benar memberikan pengajaran. Saya bukan kritik, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa apa yang menjadi fokus kita sebenarnya adalah pemberitaan kabar baik, pemberitaan doktrin, pemberitaan pengajaran yang benar. Jadi bukan membuat strategi manajemen bagaimana supaya penuh, itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah berikan pengajaran yang benar. Kristus Yesus Tuhan, itu menjadi sebuah dasar. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.